Halo DBL Lovers, apa kabar? Episode kali ini kita akan mengupas keseruan ajang Honda DBL di ibu kota Kalimantan Selatan. Yup, ini dia kota seribu sungai, Banjarmasin. Seperti apa serunya ajang basket yang dinanti-nanti di kota ini? Oke, setelah melihat antusiasme para penonton, mendingan kita mulai perjalanan kita untuk membuktikan bahwa para pemain dan sekolah di sini juga tak kalah heboh menyambut Honda DBL di kota mereka. Yuk DBL Lovers, kita berkunjung ke sebuah sekolah di Banjarbaru. Nah, ini dia SMA Negeri 1 Banjarbaru. Salah satu sekolah yang menunjukkan antusiasme mereka melalui kekompakan yang luar biasa. Kalau di Honda DBL ini lebih ke gengsinya. Nah, kita selaku supporter tuh mau menunjukkan ini kehebatan dari supporter SMA 1. Nah, itu lebih gengsi daripada lomba-lomba lainnya. Dari animo supporter Ultra Semansa ini bisa jadi faktor kami masuk Semansa, dan Semansa ini juga dikenal sebagai sekolah favorit, sekolah pilihan di Banjarbaru. Kalau sudah final biasanya sih banyak supporter yang datang. Biasanya ada tambahan biaya dari sekolahnya nge-support juga. Kalau terutama buat final pasti, insya Allah pasti banyak. Satu sekolah rencananya mungkin bisa berangkat kalau transportasinya memadai. Tidak kita pungkiri, kita juga perlu bantuan dana maupun fasilitas. Di sana kita mendapatkan cukup bantuan sehingga kita bisa mengoptimalkan apa sih latihan yang kita perlukan. Kita sering diskusikan sama kepala sekolah, kita sering diskusikan sama guru, baik fasilitasnya ataupun apa sih yang harus pemain kembangkan gitu. Mungkin awalnya sekolah agak meragukan kita, tapi lama-lama setelah sekolah mulai mendukung, mulai memberikan fasilitas, mulai memberikan hal sederhana seperti izin kepada anak-anak, kita sebagai pelatih itu merasa sangat terbantu. Dimana biasanya kita memberi alternatif-alternatif untuk para pemain, gini loh supaya nggak terbentur dengan sekolah, gini loh supaya nggak terbentur dengan sekolah. Tapi dengan adanya bantuan dan support dari sekolah, rasanya kita semua tuh sama-sama memanage bagaimana sih latihan yang nggak mengganggu sekolah dan sekolahnya tetap optimal, latihannya tetap optimal gitu. Tim basket putri SMA 1 maupun putra SMA 1 di Banjarbaru itu difasilitasi oleh sekolah. Jadi mainnya itu malam, kami menyediakan lampu penerang untuk malam hari latihan, Senin, Selasa, Rabu sampai Kamis, itu setiap minggu. Jadi tidak mengganggu dia sekolah. Jadi standby dia habis sholat maghrib sudah standby dia jam setengah 8 sini sampai jam 12 malam bahkan dia bermain di sini. Selain daripada dukungan, mungkin dukungan dari sekolah, mereka juga kelihatannya sesama pemain yang mereka didukung oleh orang tua mereka, itu sangat bagus sekali, sehingga mungkin ada beberapa yang mungkin di sini adalah dibiayai oleh pihak sekolah, seperti untuk transport, untuk konsumsi kita. Tapi mungkin ada beberapa yang kita tidak bisa membiayai, itu didukung oleh antara lain oleh mereka melalui orang tua mereka. Jadi alhamdulillah, sehingga ada beberapa aksesoris ya Pak ya, atau aksesoris atau perlengkapan mereka itu bisa sama gitu. Well, dari tadi kita sudah melihat antusiasme berbagai pihak. Tapi ada satu yang belum kita temuin nih. Siapa lagi kalau bukan tim basket dari SMA Negeri 1 Banjarbaru. Yuk kita lihat profil mereka. Oke, sekarang saatnya kita dengerin cerita antusiasme dari tim basket keren ini. Katanya banyak cerita menarik selama perjalanan persiapan mereka dalam mengikuti ajang Honda DBL tahun ini loh. Kami dari Semansa Banjarbaru. Jadi kami di sini mempunyai kas, terus kami membuat seperti
desain sendiri seperti jaket, tas, kostum. Awalnya penjualnya itu yang janjiin 12 kan, dapat 12. Ternyata pas udah dipesan dan udah ngambil, ternyata penjual tiba-tiba bilang kalau misalnya itu cuman ada 8, cari lagi kan pasar lain, di toko lain, sampai ke online shop. Ternyata pas udah mesan, udah fix, udah transfer uang segala macam, ternyata kami ditipu. Udah pantang menyerah dan tetap cari medsos lain dan akhirnya dapet. Yang saya rasakan sangat bangga bisa bermain di Honda DBL. Kalau sekolah itu sangat besar, membantu dana, persiapan semuanya, mengizinkan, deg-degan. Karena banyak orang yang nonton, diliatin banyak orang tua yang nonton, keluarga-keluarga. Banyak guru-guru yang nonton dan itu membuat kami tambah semangat mau membuat sekolah kami bisa juara. Wah, gokil juga ya antusiasme dan kekompakan tim ini di BL Lovers. Dari jersey sampai handuk semua kompak. Jadi penasaran gak sih gimana kompaknya mereka di lapangan? Kita lihat aja nanti, jangan kemana-mana ya. Halo, kita masih di Banjarmasin nih. Di BL Lovers tahu nggak sih kalau ternyata kebudayaan di sini mendapat banyak pengaruh dari berbagai suku loh. Mulai dari Melayu, Dayak, Jawa, hingga Sunda. Hal ini juga mempengaruhi jenis alat dan kesenian musik mereka. Seperti yang lagi kita dengerin ini. Ngomong-ngomong soal seni nih, di dunia basket Banjarmasin ada yang memiliki julukan King of Art loh di BL Lovers. Dia adalah Coach Moses dari SMA Negeri 2 Banjarmasin. Penasaran gimana coach yang satu ini mulai mencintai dunia basket? Yuk kita simak. Rumah saya kebetulan di kompleks Mula Warman, banyak sarana olahraga ya. Terus salah satunya itu lapangan basket yang paling dekat dari rumah. Itu kalau di basket ini memungkinkan untuk kita berkreasi gitu ya. Jadi di situ tuh tinggi sekali unsur kreativitasnya. Selalu dinamis dan dari dulu ke sekarang selalu tumbuh. Regulasi berubah tapi membuat permainannya menjadi lebih menarik dan lebih menarik. Itu yang membuat saya selalu menyukai bola basket. Honda DBL bisa saya katakan merevolusi, artinya perubahan secara cepat. Kemasan DBL yang saya lihat seperti menempatkan para pemain ini di mahkota. Jadi mulai dari kemasan bagaimana official meja, bagaimana supporter dikoordinir dan diorganisasikan sedemikian rupa sehingga pemain itu merasa sangat wah gitu ya. Anak-anak punya peluang untuk membuktikan diri. Mereka mendapatkan pride lebih. Satu anak yang kreatif mengkoordinir temannya sebagai supporter. Satu anak yang kreatif bisa menciptakan koreografi tari. Satu anak yang bisa kreatif mendesain t-shirt untuk timnya apa dan sebagainya. Semua mendapatkan ruang, mendapatkan tempat. Pride seperti inilah yang saya pikir multiplier efek yang mahal. Sekolah sendiri sekarang merasakan bahwa dengan partisipasi mereka di Honda DBL, meskipun dalam tanda petik tidak meraih medali atau trofi, dengan partisipasi di situ itu mendapatkan gaung lebih. Apalagi yang bisa istilahnya meraih prestasi di situ. Akhirnya tuntutan dari standarisasi DBL ini sendiri membuat pelatih-pelatih yang tadinya tidak well trained atau tidak well educated harus mencari tahu. DBL ini merupakan suatu lompatan yang selama sekian lama seharusnya sudah dari dulu kita lakukan kalau kita ingin memang memajukan bola basket. Teori-teori tentang basket dia ngerti semua, sampai peraturan, sampai masalah otonomi tubuh dan sebagainya dia sudah ngerti semua gitu loh. Misalnya kita takut kena marah,
Kalau bilang cedera di sini, dia bisa nemuin itu dan dia bisa tahu cara menyembuhkan cedera itu gimana, treatment apa yang diberikan buat pemainnya masing-masing. Selalu tahu kalau misalnya anak buahnya ada yang kenapa-kenapa, coach selalu tahu duluan sebelum anak itu bilang. DBL Lovers tahu nggak, pelatih yang pernah mengenyam pendidikan di luar negeri ini juga seorang terapis loh. Selain memberikan instruksi dari luar lapangan, Coach Moses juga bisa langsung menangani pemainnya yang cedera. Wah, komplit banget ya coach yang satu ini. Saya juga belajar ilmu pemijatan. Terkait di situ ada terapi-terapi, ya disebut fisioterapi atau physical therapy. Berangkat dari pengaturan makan, istirahat, cara melatih yang benar, pemahaman spesifik mengenai bagaimana otot bekerja, apa bagian-bagian otot, dan proses-proses penyembuhannya sampai batas mana itu tugas pelatih. Ya kan, sampai batas mana kita harus menyerahkan ke profesional medik. Ya, akhirnya sedikit demi sedikit bisa menerapkannya untuk atlet-atlet yang saya bina. Gitu. Terus dia bisa melukis, bisa ciptain lagu, bisa nyanyi, jadi komposer. Dia itu jago ngelukisnya, aduh bagus banget lukisannya. Terus dia juga bisa bikin lagu, bisa semua alat musik. Sosok pelatih dengan darah seni yang tinggi, tak hanya berkarya di lapangan, Coach Moses juga berkarya di atas kanvas dan gemar bermusik. Bagi coach yang satu ini, basket dan seni punya filosofi tersendiri. Kalau yang betul-betul ekspresi, sebetulnya tidak ada batas. Saya pengen melukis, saya melukis di meja, melukis di lampu, melukis di kaca. Tapi ketika berkaitan dengan profesi, saya harus juga mendapatkan pendapatan, harus juga produktif dengan tanggung jawab saya sebagai seorang kepala keluarga. Saya membuat lukisan, patung, dan objek-objek yang sudah punya pakem, punya standar untuk bisa dijual. Ketika memainkan musik, kita bisa memperoleh keselarasan harmoni. Karena biar bagaimana, nada itu langsung berpengaruh pada jiwa. Dan pada saat kita sudah masuk, bahkan kita bisa menghasilkan sebetulnya komposisi. Jadi menyelaraskan seni itu, musik itu. Jadi buat saya seni tidak ada batas, semua dimensi dia bisa. Kapanpun, dimanapun, apapun bisa menjadi wadah ekspresi. Nah, salah satu hasil karya tangan dingin Coach Moses di lapangan adalah seorang pemain andalan bernama Syifa Nadifa. Coach Moses dengan metode latihannya berhasil mengeluarkan bakat terpendam Syifa menjadi pemain yang pantas diperhitungkan. Awal belajar basket di SD, awalnya ikut temen, terus lama-kelamaan jadi suka. Momen yang paling bikin aku bangga waktu jadi champion di Honda DBL tahun 2015 sama 2016. Peran Coach Moses besar banget. Soalnya beliau itu benar-benar motivator. Kata-katanya bisa motivasi Syifa, teman-teman tim, sama yang lainnya. Memang anak ini unik. Sejak hari pertama berlatih, saya sudah melihat ada yang istimewa dari dia. Saya yakin kapasitas fisik dia jauh di bawah dari yang lain. Tapi saya melihat tekad yang kuat dan attitude yang baik dari dia, sikap dia terhadap teman, sikap dia terhadap pelatih. Setelah 3 bulan berlatih, Syifa sudah bisa melampaui teman-teman yang lebih dulu berlatih dengan dia. Dan tidak bisa dipungkiri, setiap dia bertanding, dia punya daya tarik yang membuat penonton, ya, wasit apa saja, pokoknya dia menarik. Sehingga kemudian sebagai pelatih saya tahu dia kemudian banyak penggemarnya, baik dari sekolah Syifa sendiri maupun di luar. Syifa menjadi
figur yang semakin dewasa, meskipun Ziva kadang-kadang dalam pertandingan tidak dipilih sebagai kapten, tapi dia tetap menjadi seorang pemimpin. Gitu. Oke DBL Lovers, jangan kemana-mana dulu, karena sebentar lagi kita akan melihat aksi Syifa dan Coach Moses di laga final. Ini dia laga final yang kita tunggu-tunggu. Tapi sebelumnya kita kasih selamat dulu buat tim juara di Kalimantan. Ini dia pemenang dari Pontianak dan Samarinda. Selamat guys! Selanjutnya kita akan menyaksikan laga final Honda DBL South Kalimantan Series 2016. Begini nih DBL Lovers, suasana menjelang final di kota ini. Seru, tegang, bercampur jadi satu. Tapi yang pasti, antusiasme peserta dan para supporternya tetap terjaga. Oke, tanpa menunggu lagi, ayo kita lihat serunya pertandingan laga final putri Honda DBL South Kalimantan Series kali ini. Pertandingan antara kedua tim putri di lapangan berjalan sangat seru, apalagi dengan aksi para bintang lapangan. Pertandingan berjalan sangat mendebarkan di DBL Lovers. Kedua tim berusaha untuk menampilkan permainan terbaik mereka. Hingga akhir kuarter 3, skor tim putri SMA Negeri 2 Banjarmasin masih tertinggal cukup jauh.
Coach Moses terus membangkitkan semangat para pemain untuk tetap berjuang. Dan akhirnya, Syifa dan timnya mampu mengubah ketertinggalan mereka menjadi sebuah kemenangan yang manis. Namun pada akhirnya hanya para pemain terbaiklah yang mendapatkan gelar First Team Putri dan salah satunya adalah Tak hanya itu, pelatih Syifa juga terpilih untuk terbang ke Surabaya dan mengikuti Honda DBL Camp. Selamat untuk Syifa dan Coach Moses. Next, kita lihat final tim putra yang tak kalah seru. Seperti apa keseruannya? Yuk kita tanya ke penonton di sana. Perasaannya gugup, tapi kami optimis bisa mempertahankan gelar juara. Defend the title for Smapen. DBL Lovers, keseruan laga final yang satu ini terus terjadi hingga nama juara diumumkan. Antusiasme setiap pihak, mulai dari pemain, pelatih, sekolah, dan supporter menggelora di stadion tempat para finalis berlaga. Antusiasme mereka lah yang menciptakan keseruan tanpa henti selama ajang Honda DBL di kota ini. Terima kasih untuk antusiasme kalian. Sampai jumpa di ajang Honda DBL tahun depan.